Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan materi. Saya mungkin akan langsung tampilkan materi saya, bisa dilihat. Materi saya pada malam hari ini adalah akhir zaman. Saya ingin berbicara sebenarnya karena kita udah tahu bahwa kalau kita bicara tentang akhir zaman, biasanya temanya tema-tema yang sangat serem. Tema-tema yang baunya seperti horor, seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan tema akhir zaman ini dalam pengertian yang mungkin lebih cool, karena ini kan acaranya acara cool. Jadi saya harap semua orang malam hari ini semuanya cool. Oke, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 3. Saya ingin mulai dari sini dulu. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir, pada hari-hari zaman akhir, akan tampil para pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Apa ejekannya? Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita sudah meninggal, katanya ini. Jadi bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, saudara, kita berbicara tentang akhir zaman, tapi apakah kemudian kita tahu bahwa kita saat ini memang sudah ada di dalam periode akhir zaman? Salah satu tanda bahwa kita ada dalam periode akhir zaman, ayatnya bilang, firman Tuhan bilang, akan muncul banyak pengejek. Jadi ketika saudara berbicara tentang akhir zaman, akan banyak sekali pengejek-pengejek yang akan kemudian ngomong, akhir zaman mulu, akhir zaman mulu. Dari dulu juga seminar akhir zaman, dari dulu juga bicara akhir zaman. Tuhan Yesus nggak pernah datang-datang tuh. Tetap juga sama dari dulu sampai sekarang begitu juga. Mana janji tentang akhir zaman? Nah, saya ingin katakan kalau ada banyak orang berkata begitu, saudara nggak usah heran dengan orang-orang itu, nggak usah sewot dengan orang-orang itu, nggak usah benci dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena firman Tuhan harus tergenapi, nubuatan firman Tuhan harus terjadi. Justru dengan ada orang-orang itu, saudara bisa tahu bahwa kita ada di akhir zaman. Selanjutnya saudara, saya ingin lanjutkan lagi. Kenapa sih Tuhan Yesus itu nggak datang-datang? Kenapa sih kelihatannya Tuhan Yesus itu nggak ada, nggak hadir gitu ya? Firman Tuhan bilang begini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena segala sesuatu sedang Tuhan persiapkan. Segala sesuatu sedang Tuhan pulihkan. Apa yang Tuhan pulihkan? Banyak saudara yang Tuhan pulihkan. Tuhan sedang memulihkan tentang sikap doa kita. Tuhan sedang memulihkan tentang penyembahan. Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Tuhan sedang memulihkan banyak hal dari kehidupan orang percaya. Intinya Roh Kudus saat ini sedang bekerja secara luar biasa untuk pemulihan. Tuhan sedang memulihkan apa? Tuhan sedang memulihkan motivasi kita beribadah. Tuhan sedang memulihkan motivasi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang memulihkan iman dari orang-orang percaya. Kenapa? Karena yang palsu-palsu dari kehidupan orang percaya itu memang harus ditanggalkan. Di akhir zaman ini, kegoncangan itu sengaja Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau apa yang bisa hilang dari hidup saudara hari-hari ini, saudara harus yakin bahwa apa yang bisa hilang itu memang diizinkan Tuhan untuk hilang. Apa yang tidak bisa hilang dari hidup kita, itulah berkat Tuhan buat kita supaya tinggal tetap. Tapi apa yang hilang dari hidup kita, saudara harus lihat itu dalam konteks akhir zaman, bahwa Tuhan sedang memulihkan yang baik dari hidup kita. Jadi apa yang diambil dari COVID ini dari hidup kita, kita harus percaya bahwa itu memang harus diambil. Itu harus digoncangkan, itu harus ditanggalkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Itulah sebabnya ayatnya bilang, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Setelah segala sesuatu dipulihkan, percayalah, Yesus pasti datang. Saudara, di dalam Injil Matius dikatakan bahwa salah satu tanda dari akhir zaman adalah penginjilan. Karena itu Yesus harus tinggal di sorga, supaya apa? Supaya genap bilangan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus
Kristus itu harus dijangkau lewat penginjilan. Penginjilan itu bukan tugas malaikat. Penginjilan itu bukan tugas Tuhan di sorga. Penginjilan itu adalah tugas saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau hari ini Tuhan belum datang, karena saudara dan saya memang belum maksimal. Mohon maaf. Saya sedikit keras kalau kemudian ngomong ini. Kita memang belum maksimal. Kita ada dalam zona yang sangat nyaman kehidupan kekristenan kita. Karena itu terjadi kegoncangan. Supaya apa? Supaya kita sekarang maksimal. Nah, contoh. Bukankah sekarang semuanya jadi maksimal, saudara? Dengan internet, dengan handphone. Biasanya saudara pakai handphone buat apa? Ayo, jujur. Pakai buat apa? Pakai buat lebih banyak, bukan untuk Tuhan kan? Tapi sekarang, handphone saudara pakai buat apa? Pakai buat Zoom, pakai buat share macam-macam. Kecuali saudara sudah kemudian terlalu orang bilang mania game. Jadi saudara itu kalau kemudian Mobile Legends itu saudara nggak bisa lepas lagi. Anak saya itu tiap kali selesai udah mau akhir minggu selalu mainnya imposter. Saya bilang apa itu imposter? Sampai saya jadi bingung saudara, mainan game-game luar biasa. Nah mungkin selama ini kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan handphone untuk itu. Waktunya sekarang kita manfaatkan teknologi, manfaatkan fasilitas handphone, manfaatkan semua yang Tuhan berikan buat kita hari-hari ini. Untuk apa? Untuk penginjilan. Untuk penginjilan. Saudara bisa ambil handphone saudara. Tiap pagi saudara kemudian bisa lihat renungan. Saudara ayat yang kemudian menjadi rema buat saudara. Menjadi penting. Mungkin dari gereja itu punya produk-produk multimedia. Saudara share aja saudara. Mengenai orang bertobat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas kita beritakan Injil. Kenapa? Karena memang begitu. Yesus itu akan datang setelah Injil ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dan dengan internet, maka Injil ini dengan efektif disebarkan ke seluruh dunia. Injil ini masuk ke dalam kamar-kamar. Kalau kemudian orang nggak bisa menginjil misalnya ke tempat-tempat tertentu. Sekarang saudara lihat, Iran itu pertobatan luar biasa. Di Iran orang dibaptis secara luar biasa. Artinya pekerjaan Tuhan sedang terjadi. Kebangunan rohani sedang terjadi. Tempat-tempat yang dulunya nggak bisa dijangkau. Sekarang dengan teknologi itu masuk. Sekarang peran kita apa sebagai orang percaya? Maka kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi tanda di akhir zaman. Bahwa kita harus memberitakan Injil. Oleh karena itu, saudara, saya ingin lanjut. Kita harus pahami, apa sih yang dimaksud dengan akhir zaman? Akhir zaman itu berasal dari kata Yunani. Kata Yunani, sunteliatuainos. Sunteliatuainos ini artinya penyempurnaan, penyelesaian akan segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang suntelia itu sedang berbicara tentang penyempurnaan. Kita bukan cuma berbicara tentang akhir dari segala sesuatu, tapi kita juga sedang berbicara tentang penyempurnaan. Oleh sebab itu tadi ayatnya bilang, Yesus harus tinggal di sorga sampai penyempurnaan segala sesuatu itu. Itu artinya akhir zaman. Ada kata suntelianya. Jadi ketika kita bicara tentang suntelia, jangan saudara berpikir bukan cuma sekedar penghakiman, tapi ada juga penyempurnaan. Hidup saudara akan disempurnakan oleh Tuhan. Percaya. Ketika saudara berpikir semuanya sedang dilucuti, percayalah. Yang dilucuti itu adalah apa yang Tuhan tidak inginkan ada dalam hidupmu. Tapi yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Tuhan akan sempurnakan. Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan lakukan. Tuhan akan berkati. Ini perlu kita pahami, saudara. Selanjutnya, kata aion itu adalah berarti waktu, periode, atau dunia. Jadi kata aion itu juga bukan cuma berarti akhir dari sebuah zaman atau akhir dari sebuah periode, tapi itu juga bisa berarti akhir dari dunia. Tapi kita tidak akan bicara itu. Kita tidak akan bicara tentang kiamat, berakhirnya sebuah dunia. Tapi kita sudah akan berbicara tentang penyempurnaan sebuah realitas. Jadi di dalam pemahaman yang saya pelajari, ketika bicara akhir zaman, kita sedang berbicara tentang sebuah periode waktu atau akhir dari sebuah periode waktu atau akhir dari sebuah realitas. Jadi realitas dunia ini akan berakhir.
Realitas yang ada sekarang ini akan berakhir. Atau realitas dunia ini akan disempurnakan, akan diselesaikan. Waktunya ada batasnya. Itulah yang dimaksud dengan akhir zaman. Selanjutnya saudara, ketika kita berbicara akhir zaman, kita juga sedang berbicara dua hal sekaligus. Seperti dua sisi mata uang. Yang pertama, ada tanda-tanda di mana dunia ini akan digoncangkan karena itu akan ada bencana, akan ada wabah, akan ada penderitaan, akan ada penghakiman, akan ada kemudian proses di mana Tuhan mengayak, Tuhan akan menggoncang, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu betul-betul seperti diayak. Tetapi di sisi yang lain, kita juga akan melihat pemulihan. Kita juga akan melihat penuaian jiwa-jiwa. Dan kita juga akan mendapatkan kenyataan realita yang selalu ditunggu oleh orang percaya. Yaitu kita akan dijemput oleh Yesus Kristus. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau saudara percaya, tolong saudara beri tanda top banget Tuhan kita. Karena Tuhan kita memang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara, saya ingin bilang kepada saudara, bahwa akhir zaman itu juga, kalau kita memahami dari konteks apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada beberapa istilah yang digunakan terkait dengan akhir zaman. Yang pertama, akhir zaman itu didefinisikan sebagai masa kesusahan Yakub. Jadi akhir zaman itu diibaratkan bahwa inilah kemudian masa kesusahan Yakub. Ceritanya dari mana? Dari bagaimana kemudian Yakub bekerja kepada Laban mertuanya untuk mendapatkan istrinya yang dia sukai, yaitu Rachel. Tetapi kemudian Yakub ini nggak dapat Rachel. Dia diberikan Leah. Leah itu mohon maaf, itu ada kekurangan. Matanya itu tidak berseri, matanya tidak bercahaya, matanya itu terlalu sendu. Bukan senang duit, matanya kurang bagus. Karena itu Yakub tidak terlalu suka. Karena itu saudara, Laban kemudian ngasih anaknya yang pertama ini buat Yakub. Padahal Yakub ini naksirnya kepada Rachel. Oleh karena itu, Yakub kemudian harus bekerja tambahan lagi 7 tahun. Nah, masa-masa kesusahan Yakub itulah diibaratkan sebagai masa-masa kesusahan Israel pada akhir zaman. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 30 ayat 7 sampai 8, maka kita akan mendapatkan deskripsi, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kondisi dari akhir zaman itu. Kenapa? Karena ini adalah masa kesusahan Yakub atau masa kesusahan Israel. Selanjutnya, kata akhir zaman itu juga identik dengan hari Tuhan atau hari penghakiman Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam Sefanya 1 ayat 14 sampai 18, Sefanya 1 ayat 14 sampai 18, kita akan melihat bagaimana hari Tuhan itu digambarkan, bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang pahit, bahkan pahlawan pun akan menangis. Hari Tuhan itu adalah hari kegemasan Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari kesulitan, hari kemusnahan, hari kegelapan, hari pemusnahan, hari di mana awan menjadi gelap. Ini luar biasa. Hari peniupan sangkakala, hari di mana bertempur kota dengan kota, negara dengan negara. Ini. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman. Jadi di sini dari terminologi kita bisa melihat tanda akhir zaman. Tapi saya tidak akan bahas ini karena sudah banyak hamba Tuhan yang bahas ini. Saya ingin lewatin saja terminologi. Saya cuma ingin tunjukkan terminologi yang digunakan pada akhir zaman. Saudara perhatikan dalam Sefanya pasal yang pertama ayat 17 dikatakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Mereka itu telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka tercurah seperti tai. Ini luar biasa saudara. Keras sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi selanjutnya kata akhir zaman juga itu identik dengan peristiwa penghakiman. Di dalam Yeremia 7 ayat 20 digambarkan tentang bagaimana hari penghakiman itu. Di dalam kitab Wahyu malah lebih jelas lagi. Kita akan berbicara tentang bagaimana hari penghakiman itu terjadi. Tapi saya tidak akan bahas ini, mungkin nanti di lain kesempatan. Saya cuma ingin supaya saudara mengerti terminologi yang digunakan. Karena itu Tuhan Yesus kemudian berkata terkait dengan hari penghakiman itu.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini ketika Tuhan kemudian berbicara tentang Kapernaum. Tuhan berbicara tentang kota di mana Tuhan sedang melakukan banyak mujizat. Tetapi mujizat-mujizat yang dilihat oleh orang-orang itu mereka kemudian tidak percaya. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada saudara dan saya, bahwa jangan sampai kita orang-orang percaya yang melihat mujizat Tuhan cuma menjadi penonton, tapi kita sebenarnya dalam hati tidak percaya. Saudara, kalau saudara itu melihat mujizat Tuhan, melihat lawatan Tuhan, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, jangan keraskan hatimu, saudara. Jangan keraskan hatimu. Sebaiknya saudara buka hati saudara, supaya apa? Supaya saudara bisa mengalami pengalaman ajaib itu bersama dengan Tuhan. Kalau saudara cuma menjadi penonton, maka ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menegur kita dengan keras, bahwa kalau kamu sudah melihat mujizat, tapi kamu tidak percaya, maka Tirus dan Sidon yang telah dihukum oleh Tuhan, Sodom dan Gomora yang telah dihukum oleh Tuhan, tanggungannya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang akan kamu tanggung. Karena mereka tidak melihat mujizat sampai bencana itu terjadi. Tetapi kita sudah melihat mujizat, kita sudah melihat pekerjaan Tuhan, kita sudah melihat pekerjaan Roh Kudus, tapi kita mengeraskan hati, bahaya saudara. Bahaya. Ini luar biasa teguran Tuhan. Oleh karena itu, saya kemudian ingin bicara selanjutnya. Ketika berbicara tentang akhir zaman, kita bicara juga tentang hari-hari terakhir. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir? Dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu digambarkan. Saudara bisa baca bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir di mana gunung rumah Tuhan berdiri, itu mengatasi gunung-gunung menjulang tinggi dan bukit bangsa-bangsa, dan orang-orang akan berduyun-duyun datang. Jadi menjelang kedatangan Tuhan atau disebut dengan hari-hari terakhir ini, maka Yerusalem itu akan menjadi perhatian banyak orang. Di mana kemudian orang akan tertuju pada Yerusalem, akan berbondong-bondong, ada daya tarik sendiri. Di mana kemudian Yerusalem itu akan menjadi pusat. Tapi kita nggak akan bahas itu, saudara. Nanti lain waktu kita akan bahas tentang masalah itu. Tapi saya ingin bahas di sini, saudara. Nah, saya mulai di sini. Dalam periode zaman, kita akan melihat bahwa zaman ini sebenarnya dibagi di dalam beberapa periode. Yang pertama apa yang disebut dengan zaman kekal. Zaman kekal adalah zaman tanpa dosa. Zaman tanpa dosa ini hitungan waktunya bukan seperti hitungan waktu sekarang. Enggak. Ini hitungan waktunya kekal. Kenapa? Karena pada zaman kekal ini, waktu itu tidak dibatasi oleh waktu yang kita pahami seperti sekarang ini. 1 tahun 365 hari. Bukan. Waktu pada zaman yang kekal enggak ada begitu-begitu. Zaman kekal itu enggak dihitung waktu begitu. Kenapa enggak dihitung? Karena manusia belum bisa mati. Manusia hidupnya kekal. Jadi berapa umur Adam? Umur Adam yang tertulis itu 900-an tahun itu setelah Adam jatuh di dalam dosa. Setelah ada firman Tuhan bahwa kalau kamu makan buah ini, pada saat ini juga engkau mati. Dan ketika Adam makan buah itu, maka Adam mati. Mati pada hari itu. Kenapa mati pada hari itu? Karena 1 hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun buat manusia. Dan sebelum 1000 tahun, Adam sudah mati. Jadi ketika Tuhan berkata, mati hari ini, firman Tuhan itu tergenapi. Karena umur Adam itu cuma 900-an tahun. Jadi harinya belum selesai, 1 hari belum selesai. 1 hari dalam ukuran Tuhan belum selesai, Adam sudah mati. Jadi kalau orang bilang begini, loh buktinya Adam nggak mati pada hari itu waktu makan. Oh salah. Ketika ada makan buah itu, ada mati pada hari itu juga. Karena 1 hari buat Tuhan, ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia bisa mati. Maka hitungan 1 hari buat Tuhan, sama dengan 1000 tahun buat manusia, itu terjadi. Jadi di sini zaman kekal. Kemudian selanjutnya masuk di dalam zaman dosa. Zaman dosa ini adalah zaman kegelapan manusia. Kalau kita baca di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 24, kita akan melihat mulai dari kejadian 3 manusia jatuh ke dalam dosa, maka disinilah yang disebut dengan zaman dosa. Tapi di dalam zaman dosa ini ada sebuah restorasi yang Tuhan lakukan. Jadi selain ada zaman dosa, ada juga rencana-rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada manusia untuk merestorasi, untuk memberikan jalan kepada manusia, untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dan puncak dari restorasi itu adalah kedatangan Tuhan Yesus, di mana kemudian Tuhan Yesus menjadi pusat dari penggenapan semua janji Tuhan. Dalam penggenapan itu kemudian Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang dan akan memerintah. Itulah yang kemudian nanti akan terjadi pada kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam proses restorasi itu, ada satu masa di mana kemudian masa Yesus
Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kenapa? Karena orang Israel menolak dia. Karena orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka Yesus membuka pintu buat bangsa-bangsa lain, buat bangsa-bangsa kafir. Itulah saudara dan saya. Kitalah orang-orang goyim. Kita adalah bangsa-bangsa kafir yang kemudian diakomodasi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga bukan karena usaha kita, bukan karena genetika kita, genetika Israel, tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara, masa yang disebut dengan akhir zaman ini adalah masa anugerah buat saudara dan saya. Jadi buat orang Israel, kalau kita bicara akhir zaman, itu kapan? 7 tahun kesusahan Yakub. Buat orang Kristen kapan? Ketika Yesus mati, sampai dengan saat Yesus nanti datang di awan-awan. Dan kemudian pernikahan anak domba dan Yesus menginjakkan kaki di bumi. Itulah yang disebut dengan akhir zaman. Jadi akhir zaman periodenya kapan? Dari kematian Yesus sampai dengan nanti kedatangan Yesus menginjakkan kaki di bumi, bukan di awan-awan. Karena setelah Yesus datang di awan-awan, ada satu peristiwa lain yang saya tidak akan jelaskan. Jadi sampai kedatangan Yesus menginjakkan kaki di bumi, memerintah bersama dengan orang-orang kudus dalam kerajaan 1000 tahun, itulah yang disebut dengan periode akhir zaman. Nah, kerajaan 1000 tahun itu apa? Kerajaan 1000 tahun adalah pemulihan peristiwa Taman Eden. Tapi kalau di Taman Eden yang memerintah adalah Adam atau adalah manusia yang bisa jatuh dalam dosa, maka dalam kerajaan 1000 tahun nanti yang memerintah adalah Kristus bersama dengan orang-orang kudus, termasuk di situ saya, Pastor Dani Bunyamin, Pastor Agustinus, Ibu, kita semua itu akan ada bersama dengan Tuhan. Kalau yang nggak percaya ya udah nggak usah datang. Tapi kalau saya percaya bahwa saya akan mendapat bagian di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Oleh karena itu saudara, selanjutnya ini nanti saudara pelajari aja. Karena waktu saya sangat terbatas, ini ada bagaimana petunjuk Yesus, bagaimana nubuatan Nabi Daniel, bagaimana kemudian perhitungan-perhitungannya menurut perhitungan bangsa Yahudi. Ini saya nggak akan bahas, tapi saya ingin bahas ini. Jadi ketika Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, inilah yang disebut dengan zaman gereja. Inilah yang disebut dengan zaman anugerah. Zaman anugerah ini adalah zaman di mana saudara dan saya itu menggenapi apa yang Tuhan janjikan, menggenapi bilangan orang percaya. Jadi Yesus belum akan datang kalau bilangan orang percaya itu belum tergenapi jumlahnya. Oleh karena itu perlu penginjilan. Oleh karena itu perlu pemuritan. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang menjalankan perintah Tuhan itu. Penginjilan sekarang nggak usah repot-repot. Nggak usah saudara teriak-teriak. Sekarang banyak fasilitas. Sekarang banyak sarana. Saudara tinggal kirim ayat gampang sekali. Saudara tinggal ambil khotbah yang memberkati hidup saudara. Saudara kirimkan. Itu juga bisa menjadi sarana penginjilan. Daripada saudara gunakan kuota saudara untuk hal-hal yang nggak benar, mendingan gunakan kuota kita untuk memberkati banyak orang. Itulah cara penginjilan di akhir zaman. Oleh karena itu saudara, saya ingin lanjut. Ada 3 tanda yang kemudian menjadi tanda utama akhir zaman. Yang pertama tanda di langit, yang kedua tanda di alam yaitu gempa bumi dan macam-macam, dan yang ketiga adalah tanda dalam sejarah manusia. Tanda dalam sejarah manusia ini yang kita lihat hari-hari ini adalah pandemi. Pandemi ini akan berpuncak kepada satu sistem di mana sistem ini akan mempersiapkan kedatangan antikristus. Saudara suka atau tidak, proses digitalisasi ini akan berpuncak di mana akan ada satu sistem. Dan sistem itu akan dikendalikan oleh satu pribadi. Pada akhirnya. Tapi kalau sekarang, Pak, gimana dong sekarang ini? Kita boleh pakai sistem teknologi. Ya haruslah. Memangnya saudara sudah ada paksaan jangkal Yesus untuk pakai teknologi? Nggak ada. Tapi pada akhirnya, dengan sistem yang ada sekarang ini, maka pada puncaknya, antikris itu akan berkuasa. Antikris itu akan memerintah. Karena itu ada hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa new normal ini adalah persiapan bagi takhta antikristus. Oke, di pihak yang satu itu betul, tapi nggak seserem itulah. Tapi memang iya,
Ini adalah awal, di mana kemudian sistem ini sepertinya sedang dipersiapkan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, bahwa pada akhirnya saudara, antara sistem teknologi, antara sistem komputer, antara sistem digital, itu akan menyatu dengan manusia. Bilangan binatang itu adalah bilangan manusia, dan bilangan anak manusia adalah bilangan binatang itu. Dan bilangan itu adalah 666. Itu nanti. Saya tidak akan bahas itu. Nanti kalau kita bicara nanti pada lain waktu, kita akan berbicara tentang antikristus, nanti kita akan bahas masalah ini. Oke, saya akan lanjut saudara. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan ini mungkin akan menjadi poin saya untuk kita bicarakan dan kita diskusikan sama-sama. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38, Tuhan Yesus berkata begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ini kata Tuhan Yesus, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi pada zaman Nuh? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dikatakan ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikian pula lah halnya pada kedatangan anak manusia. Saudara perhatikan, saya ingin jelaskan hal ini. Saudara, apa sih yang terjadi pada zaman Nuh? Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh akan terjadi pada akhir zaman. Apa yang terjadi pada peristiwa Nuh itu akan terjadi juga pada peristiwa akhir zaman. Apa yang menjadi ciri masyarakat pada zaman Nuh itu juga yang akan menjadi ciri masyarakat pada akhir zaman. Mari kita lihat saudara, apa yang terjadi pada zaman Nuh. Saya ingin tunjukkan. Nih, di dalam Kejadian 2 ayat 4, Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4, ini menggambarkan peristiwa pada zaman Nuh. Saudara, dikatakan di situ ada satu peristiwa yang luar biasa, di mana terjadi perkawinan antara Ben Elohim dan Ben Adam. Ben Elohim itu adalah anak-anak Elohim, itu kalau dalam kitab Ayub, di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu digambarkan sebagai malaikat. Sedangkan Ben Adam itu digambarkan sebagai anak-anak manusia. Ini terjadi, artinya malaikat kemudian merasuki manusia pada zaman itu. Dan kemudian terjadi perkawinan silang. Itu dia yang disebut dengan kejatuhan malaikat. Saya tidak akan bahas kejatuhan malaikat, tapi saya akan bahas tentang ciri yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, ketika kemudian terjadi peristiwa itu pada zaman Nuh itu, maka ada 6 nama. Di dalam Kejadian 2 ayat 6 dan 4, kalau saudara baca nanti itu dijelaskan. Bahwa nama daripada raksasa-raksasa atau hasil dari perkawinan itu adalah yang pertama disebut Nefilim. Nefilim itu diterjemahkan secara harafiah raksasa. Kemudian yang kedua adalah Giborim. Giborim itu disebut sebagai para penakluk. Sebenarnya ini bukan para penakluk, tapi ini lebih tepat sebagai orang yang menjadi diktator. Pemimpin-pemimpin diktator itu lahir. Dan yang ketiga itu Anakim. Nah, apa yang disebut di 3 awal ini, yang saya sebut ini menjadi ciri yang nampak di dalam ekspresi ciri manusia. Ciri kepemimpinan bangsa-bangsa, karakter masyarakat yang ada pada saat itu. Yaitu yang pertama, masyarakat itu seperti raksasa. Mereka saling makan, saling serang, saling menghancurkan. Manusia memangsa manusia yang lain. Ini ciri di akhir zaman. Kemudian dikatakan mereka menjadi otoriter, mereka menjadi diktator. Banyak sekali saudara, bangsa-bangsa sekarang, pemimpin-pemimpin bangsa sekarang menjadi diktator. Dan yang ketiga Anakim. Anakim ini adalah kelompok orang-orang besar, orang-orang raksasa, orang-orang yang berkuasa, yang kemudian menindas. Inilah yang terjadi, ciri masyarakatnya. Tapi ada juga ciri roh yang bekerja. Roh yang bekerja di belakangnya, ini kemudian disebut roh Refaim. Roh Refaim ini adalah roh orang mati. Yang pertama, banyak orang kemudian menganggap bahwa berbicara dengan roh-roh orang mati itu menjadi hal yang biasa. Tetapi roh orang mati ini juga di sini, ini berbicara di mana bahwa kematian itu bekerja secara luar biasa, kemudian menghabisi manusia pada akhir zaman.
Jadi ada waktunya pada akhir zaman di mana kematian itu, roh kematian itu akan kemudian berkuasa dalam kehidupan manusia, saudara. Saudara kemudian berkata, wabah hari ini apakah itu? Saya mau bilang, wabah hari ini terlalu kecil kalau kemudian memahami apa yang disebut dengan refaim. Bagaimana pekerjaan roh orang mati. Roh orang mati itu membinasakan, etnis hilang dari muka bumi. Jadi kematian bukan cuma kematian sekelompok orang. Karena itu orang bilang sekarang pandemi. Tetapi nanti saudara, ada yang lebih besar dari pandemi ini. Yaitu akan membinasakan betul-betul manusia itu akan habis sepertinya. Akan dihabisi luar biasa. Tapi itu kapan? Kita nggak tahu. Peristiwanya kapan? Saya nggak tahu. Tapi roh itu akan bekerja pada akhir zaman. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, maka dikatakan ada roh yang akan muncul dari dalam laut. Dan itu kemudian akan membinasakan manusia secara luar biasa. Lewat wabah, lewat sakit, penyakit, lewat segala macam. Ini yang pertama, roh yang akan bekerja di akhir zaman. Yang kedua, saudara, yang disebut dengan emim. Roh emim ini adalah roh teror, roh horor. Akhir zaman ini akan dipenuhi dengan teror. Roh teror itu akan berkuasa, akan bergerak secara luar biasa di akhir zaman ini. Jadi kalau saudara berbicara tentang akhir zaman, maka di akhir zaman ini akan banyak roh teror. Akan banyak roh orang mati, akan banyak kematian terjadi. Apakah itu lewat wabah, sakit, penyakit, lewat peperangan, lewat kelaparan, lewat bencana, tapi roh orang mati itu akan bergerak. Dan selanjutnya yang terakhir adalah roh zamzumim. Roh zamzumim ini yang terjadi, yang ada pada zaman Nuh ini adalah roh berisik, saudara. Roh berisik ini adalah roh yang suka ribut. Nah, kalau saya katakan sekarang, roh berisik itu saya bisa kemudian aplikasikan dalam kehidupan sekarang adalah roh hoax. Banyak sekali roh-roh yang bikin keributan, roh hoax itu ada sekarang. Itu pada zaman Nuh disebut zamzumim. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri, saudara. Ada dua kisah dalam zaman Nuh yang tadi saya sudah bilang. Dari cara hidup orang-orang zaman Nuh, tiga yang pertama ini, yaitu Nefilim, Giborim, dan Anakim. Dan kemudian roh yang bekerja mempengaruhi kehidupan pada zaman Nuh, itu adalah Refaim, Emim, Zamzumim. Itu juga akan ada pada akhir zaman. Itu akan terjadi pada akhir zaman. Dari mana? Loh, dari perkataan Yesus. Yesus bilang, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan anak manusia. Jadi apa yang dikatakan Yesus, ini bukan bohong. Itu akan terjadi, saudara. Oleh karena itu, saudara, saya ingin katakan, Yesus kemudian mengingatkan kita, ketika zaman itu terjadi, maka akan muncul satu generasi yang disebut dengan genea apistos, atau generasi tanpa iman, atau generasi yang skeptis, atau generasi yang tidak mau tahu, atau generasi yang tidak mau percaya. Akan muncul generasi ini sebagai tanda apa? Sebagai tanda zaman. Bukankah Yesus berkata tadi, saya ingin mundur sedikit, bukankah Yesus berkata begini, bahwa sebab sebagaimana pada zaman Nuh sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Semua demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, mereka bukan tidak tahu, mereka tahu tapi mereka tidak mau tahu. Bukankah pada zaman Nuh Tuhan berfirman, kalau saudara baca kitab Kejadian, 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan, aku akan mendatangkan banjir. 7 hari lagi, Tuhan jelas ngomong loh. Masa mereka nggak tahu 7 hari lagi kapan? Tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Nah, pada zaman akhir zaman ini, Tuhan ingatkan kita, akan muncul generasi ini. Generasi yang tidak mau tahu, yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus sebagai genea apistos, generasi yang skeptis, generasi yang tidak mau percaya, generasi yang tidak mau tahu firman Tuhan, generasi yang tidak mau tahu percaya kepada kebenaran. Ini akan muncul, akan ada. Ini tanda zaman. Kalau saudara sudah melihat gejala-gejala itu, berarti itu akhir zaman.
Kita harus lebih kuat iman kita. Jangan menjadi bagian dari genea apistos. Yang selanjutnya kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai soal percaya dan iman itu. Yesus sampai mengingatkan begini dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini luar biasa, saudara. Kalau Yesus datang, apakah saudara masih tetap di dalam imanmu? Kalau Yesus bertanya begitu berarti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang genting, ada sesuatu yang kritis pada akhir zaman ini. Kenapa? Karena akan muncul seperti yang saya katakan tadi. Ada 3 roh yang sedang bergerak secara luar biasa. Mereka akan melakukan teror, mereka akan kemudian menyebar kematian, sampai saudara kehilangan percaya. Di mana Tuhan? Katanya ada Tuhan, kok orang-orang percaya mati? Katanya ada Tuhan, kok hamba-hamba Tuhan kena COVID? Kok banyak hamba Tuhan meninggal karena COVID? Katanya Tuhan menyertai. Sehingga kemudian iman kita orang percaya menjadi lemah. Kita menjadi skeptis. Akhirnya muncullah generasi skeptis itu, genea apistos. Karena itu Tuhan mengingatkan kita. Ketika dia datang, kita harus tetap percaya. Saudara dan saya harus tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini yang kita tidak mengerti, nggak usah saudara pikirkan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu di atas segalanya. Kemampuan kita berpikir terbatas, saudara. Tetapi firman Tuhan melampaui segala sesuatu. Jadi kalau mau percaya, ayo kita percaya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara. Selanjutnya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Roh sama Nuh adalah roh yang tidak taat. Roh sama Nuh, orang-orang yang ada pada sama Nuh ini adalah orang-orang yang tidak taat, saudara. Orang-orang pada zaman Nuh adalah orang-orang yang tidak mau percaya. Mereka tidak mau taat. Bukan karena kebenaran firman Tuhan tidak mereka mengerti. Bukan. Karena karakter mereka tidak mau taat. Oleh karena itu saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara katakan taat kepada Tuhan, yang paling pertama harus dilakukan adalah taat kepada gembala. Bukan karena gembala itu adalah sekedar hamba Tuhan, bukan. Tapi karena gembala itu adalah wujud bagaimana Tuhan menempatkan saudara di bawah otoritas. Kalau di bawah otoritas orang yang saudara lihat aja, saudara nggak mau takluk, saudara nggak mau tunduk, bagaimana mungkin saudara bisa tunduk di hadapan Tuhan? Jadi mari kemudian kita belajar taat saat ini. Sebagai jemaat, saya luar biasa sekali ketika kemudian tadi Pastor Benny menghubungi saya, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, kemudian memberitahukan, Pak, kami sedang mengadakan penginjilan, kami sedang melakukan pemuritan, dan ini luar biasa sekali, jemaat itu antusias, dan kemudian luar biasa. Saya ingin katakan saudara, itu adalah wujud di mana kemudian saudara mengikuti firman Tuhan. Taklukkan dirimu di bawah kuasa firman Tuhan itu. Di bawah otoritas firman Tuhan itu. Karena dengan ketaatan itu, maka saudara melawan apa yang terjadi di dalam roh-roh yang sedang bekerja, yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara mungkin berkata, Pak, tanda zaman itu perang. Oke, itu sudah kita bahas tadi. Dan nanti juga banyak hamba Tuhan yang akan bahas tanda-tanda itu. Tapi saya ingin katakan tanda yang kelihatan, yang spesifik ada di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu yang saya katakan tadi. Genea apistos, akan terjadi apa yang disebut dengan iman yang rapuh, iman yang hancur, iman yang hilang itu. Generasi tanpa iman, generasi yang tidak mau tahu. Saudara perhatikan baik-baik itu. Jangan menjadi bagian dari generasi itu. Kemudian yang kedua, roh pada zaman Nuh itu adalah roh apa? Roh yang tidak mau taat. Nuh itu taat, saudara. Saudara bisa bayangkan, ketaatan Nuh itu luar biasa. Saya sampai mikir-mikir, kalau Tuhan suruh saya mungkin nggak akan ikuti perintah Tuhan. Kenapa? Karena aneh. Saudara bisa bayangkan, Tuhan suruh bawa binatang-binatang berpasang-pasangan. Betul, saudara? Betul. Kalau kemudian binatang itu gajah, binatang itu kuda, binatang itu binatang yang besar, babi, binatang kemudian sapi, kita bisa lihat mana laki, mana perempuan. Betul kan saudara? Tapi kalau kemudian Tuhan suruh semut, memangnya saudara kemudian bisa bedain mana semut laki, mana semut perempuan? Udah begitu banyak lagi jadi semutnya. Ada semut merah, ada semut hitam, ada semut rangrang, ada semut apa. Dan Nuh taat saudara, Nuh nggak bantah.
Nu nggak bantah loh. Nu taat. Nu taat luar biasa. Bahkan orang-orang sudah menganggap dia gila. Bahkan keluarganya sendiri, saudara, menganggap Nu ini orang yang waras. Di tengah gunung bikin bahtera. Di tengah gunung bikin perahu. Kayak kita ada di puncak, kita bikin perahu. Orang tanya, mau bawa di mana tuh perahu? Sebentar lagi banjir. Memangnya banjir sampai di puncak? Kira-kira logikanya seperti itu, saudara. Tapi Nu nggak mau tahu. Apa yang Tuhan perintahkan, dia taat saja. Masyarakat itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan yang berfirman kepada saya. Mengenai masuk akal, tidak masuk akal, itu bukan bagian saya. Itu bagian Tuhan. Bagian saya adalah taat saja. Bagian kita adalah taat saja. Jadi saya ingin bagi pada malam hari ini dua hal ini, saudara, karena kita tahu sedang ada roh-roh yang bekerja, yang kemudian mempengaruhi, menghancurkan dunia ini. Tapi orang percaya harus tahu tanda zaman itu, harus mengerti bahwa roh-roh itu sedang bekerja. Karena itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Pertama percaya, kedua taat. Itu aja dulu. Yang pertama percaya, yang kedua apa? Taat. Mari lakukan firman Tuhan ini. Saya rasa mungkin itu yang saya bisa bagikan. Saya sebenarnya ingin lanjutkan, tapi waktu kita terbatas. Nanti mungkin kita akan sharing selanjutnya. Setelah kemudian akhir zaman ini selesai, Yesus akan datang. Orang-orang yang kemudian tadi masih punya iman akan terhisap secara langsung bersama dengan Kristus. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, percayalah, mereka akan terisap, akan terikut, akan ada bersama-sama dengan Kristus. Dalam peristiwa apa? Peristiwa rapture. Nanti lain waktu kita akan bahas masalah rapture. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator atau kepada Bapak Gembala. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, saya buka ruang kesempatan, silakan. Oke, terima kasih banyak ya Pak Raymond atas firman-Nya sangat luar biasa yang sangat memberkati kami semua. Nah, seperti yang disampaikan, ini kesempatan yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi ya. Kalau ibadah kan kita nggak bisa nanya begini, kemudian Pak Raymond tanya, mau nanya dong, ya kan? Bisa kan? Nah, ini kesempatan kita untuk bertanya, berdiskusi dengan Pak Raymond. Silakan, tadi saya lihat kan Pak Yonatan udah angkat tangan nih. Silakan mulai Pak Yonatan. Siapa Yonatan? Pak Yonatan mute, Pak. Dinyalakan lagi, Pak. Pak sebenarnya nggak mau nanya, Pak. Nggak mau nanya. Saya cuma coba pencet aja. Ya, cukup jelas. Oke, ya. Silakan yang ditanyakan. Pak Antonius seperti tadi mau nanya nih. Silakan.